Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Hai anak-anak, perkenalkan, nama Bapak Muhammad Asep Ibnu Hamzah, Guru SD Pengampun 2. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Serta jangan lupa jaga kesehatan kalian dengan makan makanan yang bergizi, istirahat secukupnya, dan olahraga secara teratur. Loh, sepertinya kok ada yang kurang semangat gitu ya? Tenang, Bapak punya solusinya. Ayo kita simak videonya berikut ini. Hai guys, agar semangat belajar kita bertambah, ayo kita bernyanyi bersama. Selain bernyanyi, kita juga mengingat 5M agar kita semua terhindar dari virus. Ingat 5M. M yang pertama memakai masker, M yang kedua mencuci tangan, M yang ketiga menjaga jarak, M yang keempat hindari kerumunan, M yang kelima mengurangi bepergian. Semoga kita semua sehat selalu ya. Bye-bye. Nah, kalian tadi sudah melihat videonya bersama-sama ya. Apa isinya? Ingat 5M. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, ayo kita siapkan dulu alat belajarnya, yaitu buku, pensil, dan penghapusnya. Dan sebelum belajar dimulai, ayo kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sekarang kita akan membahas tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4-nya, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, mata pelajaran IPA dan matematika. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang kedua, siswa dapat menulis jenis-jenis tumbuhan sesuai dengan cara perkembangbiakan serta tahapannya. Yang ketiga, menentukan hasil bagi bilangan cacah tanpa sisa. Dan yang terakhir atau yang keempat, memecahkan masalah pembagian. Makhluk hidup. Tentu kalian masih ingat ya, ada berapa makhluk hidup? Ada 3 ya. Yang pertama, manusia. Nah, yang kedua, ada hewan. Nah, itu contohnya. Dan yang ketiga, terakhir, tumbuhan. Nah, makhluk hidup itu dibagi menjadi 3. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Apa sih ciri-ciri makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup, yang pertama yaitu bernafas. Yang kedua, berkembang biak dan bertumbuh. Yang ketiga, peka terhadap rangsang. Dan yang keempat, ya betul sekali, membutuhkan makan. Nah, kita akan bahas nih, ciri-ciri makhluk hidup yang nomor 2. Apa itu? Berkembang biak dan bertumbuh. Perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, generatif. Apa itu generatif? Generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan. Contohnya yaitu dengan biji-bijian. Yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan vegetatif. Apa itu vegetatif?
vegetatif tanpa melalui perkawinan. Contohnya yaitu tunas, umbi, geragi, spora, dan cangkok serta setek. Cangkok serta setek ini termasuk ke dalam vegetatif buatan atau campur tangan oleh manusia. Ya, jadi perkembangbiakan tumbuhan itu ada berapa? 2, generatif dan vegetatif. Generatif melalui perkawinan, vegetatif tanpa melalui perkawinan. Biji-bijian, contohnya tumbuhannya mangga, jeruk, semangka, dan pepaya. Mangga, jeruk, semangka, pepaya itu berkembang biak ya, melalui biji-bijian atau melalui perkawinan. Kemudian yang berikutnya adalah tunas. Contoh tumbuhannya pohon pisang, bambu, cocor bebek. Nah, itu adalah tumbuhan yang berkembang biak melalui tunas. Nah, yang berikutnya itu adalah umbi. Ya, betul sekali, umbi itu contoh tumbuhannya adalah kentang dan bawang. Ini adalah contoh-contoh tumbuhan ya melalui vegetatif dan generatif. Agar kalian lebih memahami tentang bagaimana pertumbuhan itu tumbuh semakin besar ya, mari kita simak videonya berikut ini. Ini adalah tumbuhan kacang merah. Hari pertama dia mulai keluar akarnya ya. Akar tunggal. Akarnya mulai merambat ke dalam tanah. Hari kelima batangnya dia mulai naik ke atas mencari cahaya matahari. Nah, batangnya itu semakin tinggi ya di hari ke-8. Akarnya pun sama, mulai memanjang ya, masuk ke dalam tanah. Hari ke-10 tumbuhan itu mengalami pertumbuhan. Dahannya mulai keluar, daunnya pun mulai terbuka ya. Di hari ke-15 batangnya mulai tinggi dan rantingnya mulai keluar di hari ke-19. Daunnya semakin banyak ya di hari 22, 23, semakin tinggi batang pohonnya. Nah, ini bagian akarnya, akar tunggal namanya ya. Dia mulai memiliki cabang-cabang kecil-kecil masuk ke dalam tanah. Di hari 20 tambah banyak ya akarnya. Sampailah di hari 25. Ini sudah sempurna ya. Ini adalah tumbuhan kacang merah melalui bijinya. Nah, itulah video gambaran tentang pertumbuhan tumbuhan ya. Kalian tentu tadi sudah menyimak video-video ya yang Bapak sajikan. Kemudian Bapak mau bertanya nih sama kalian.
Tentu kalian punya tumbuhan di halaman rumah ya. Siapa yang punya tumbuhan atau pohon buah? Bapak suka sekali sama buah-buahan, terutama buah-buahan pisang, karena banyak yang terkandung di dalam pisang. Sering sekali Bapak saat makan pisang, anak Bapak minta, Pak, minta Pak, minta Pak. Nah, di sini Bapak harus membaginya. Bapak akan membahas tentang pembagian. Ayo kita simak slide-nya. Pembagian ialah bilangan yang dikurangi secara berulang. Bilangan pun biasanya disimbolkan dengan tanda titik 2 ya, atau tanda garis miring ya. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo kita lihat contoh berikut ini. Ayah memiliki pisang ya. Kita hitung sama-sama, berapa sih pisangnya ayah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayah memiliki 9 pisang. Wah, ternyata ayah pisangnya ada yang minta. 3 anaknya, yaitu bernama Bobby, Rere, dan Nani. Akhirnya ayah mau membagi pisang ini terhadap 3 anaknya. Yuk kita lihat pembagiannya supaya habis dan sama rata. 1 untuk Bobby, 1 untuk Rere, 1 untuk Nani, 2 untuk Nani, 2 untuk Rere, 2 untuk Bobby. 3 untuk Bobby, 3 untuk Rere, dan 3 untuk Nani. Akhirnya pisang ayah sudah habis terbagi ke 3 anaknya, yaitu Bobby, Rere, dan Nani. Berapa yang didapat ketiga anaknya? Ya, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3 untuk Bobby, 1, 2, 3 untuk Rere, 1, 2, 3 untuk Nani. Jadi kesimpulannya, 9 dibagi 3 sama dengan 3. Atau 9 pisang ayah dibagi 3 anaknya, hasilnya adalah 3. Penyelesaian soal operasi pembagian dengan 2 metode. Yang pertama adalah pengurangan berulang, dan yang kedua adalah menggunakan porogapit. Bagaimana sih caranya? Yuk kita simak berikut ini ya. Yang pertama adalah pengurangan berulang. Bagaimana caranya? Seperti ini, lihat baik-baik ya. Bapak kasih contoh soal 8 dibagi 2 sama dengan, lihat baik-baik ya, 8 dibagi 2. 8 dibagi 2, caranya yaitu pengurangan berulang. Apa yang dikurangi? 8 dikurangi berapa? Dikurangi 2. 8 dikurangi 2 berapa hasilnya? Ya, betul sekali. 6. 6 masih bisa tidak dikurangi 2? Bisa ya. Kita kurangi lagi sampai habis. 6 dikurangi 2 hasilnya 4. 4 bisa dikurangi 2? Bisa ya. Berapa hasilnya? Betul sekali, hasilnya adalah 2. 2 dikurangi 2 bisa tidak? Bisa. Berapa hasilnya? Wah, betul sekali ya, hasilnya adalah 0. Habis, 0 dikurangi 2 bisa tidak? Tidak bisa ya. Nah, kita hitung berapa kali pengurangannya. 1, 2,
kali pengurangan. Jadi hasilnya 8 dibagi 2, 4. Kita pindahkan ya. Nah, inilah cara memecahkan masalah pembagian dengan pengurangan berulang. Terus yang keduanya, kita hapus dulu ya. Cara yang kedua adalah porogapit, betul sekali ya. Porogapit. Nah, bagaimana caranya? Simak baik-baik. Porogapit. Soalnya sama ya. 8 dibagi 2 sama dengan berapa ya? Nah, caranya lihat baik-baik. 8 dibagi 2. 8 dibagi 2. Berapa kali 2? Hasilnya 8. Dari angka terkecil dulu. 2 kali 1, 2. Kurang ya. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6 ya. 2 kali 4. Nah, ketemu ya. 2 kali 4, 8. 8 dikurangi 8, 0. Nah, hasilnya adalah 4. Kita pindahkan ya. Nah, begitulah cara untuk menyelesaikan soal pembagian. Mudah-mudahan kalian paham ya. Selanjutnya, Bapak punya oleh-oleh nih, kita latihan sama-sama ya. Latihan soal. Soal yang pertama, sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Soal yang kedua, pohon pisang berkembang biak dengan cara. Soal yang ketiga, Budi memiliki kelereng 100 butir, hendak membaginya kepada 4 adiknya secara merata. Berapa butir yang diterima dari setiap adik-adiknya? Dan yang terakhir, yang keempat, 15 dibagi 3 sama dengan titik-titik-titik. Nah, tentunya kalau kalian simak video dari awal, pasti Bapak yakin kalian bisa menjawabnya. Tetapi jangan khawatir, kita akan bahas sama-sama ya. Yuk, sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, jawabannya yang pertama bernafas ya. Kemudian berkembang biak, peka terhadap rangsang, membutuhkan makan dan mengalami pertumbuhan. Nomor 2, pohon pisang berkembang biak dengan cara betul sekali, yaitu tunas. Ya. Yang ketiga, Budi memiliki kelereng 100 butir, hendak membagi kepada 4 adiknya secara merata. Berapa butir yang diterima dari setiap adik-adiknya? Berarti 100 butir dibagi ke 4 adiknya. Atau 100 dibagi 4. Berapa ya? Betul sekali. 25 hasilnya ya. 100 dibagi 4. Nah, itu hasilnya 25. Atau kebalikannya. Ya, kebalikan perkalian. Berarti ya 25 dikali 4, 100. 100 dibagi 25, 4. Seperti itu ya. Selanjutnya 15 dibagi 3. Berapa ya? Siapa yang tahu? Iya, betul sekali ya. Jawabannya 15 dibagi 3 yaitu 5. Pinter sekali. Nah, itu nomor 3 dan nomor 4 kalian bisa menggunakan metode tadi yang sudah diajarkan Pak Asep, yaitu pengurangan berulang atau menggunakan porogapit ya. Semoga kalian bisa ya, nanti kalau ada soal tentang pembagian kalian bisa ya untuk menyelesaikannya.
Itulah pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa memahami dan bisa menjawab soal-soal yang ada di dalam kehidupan kalian ya. Terus kemudian Pak Asep berpesan sama kalian untuk sebelum diakhiri pembelajaran kali ini, Pak Asep berpesan ya. Apa pesannya? Jaga kesehatan ya. Nah, sebelum ditutup, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak pimpin ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Akhir kata, jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur panjang, kita boleh jumpa lagi.